Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsata Iras yang saat ini sudah ditugaskan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim El Roy Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8 dalam tema gereja sehat berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan sehingga selalu ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau yang kami sembah dan muliakan di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Saat ini kami akan belajar dari firman Tuhan. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkannya. Maka dikuduskanlah kami semua. Hati dan pikiran kami dikuasai oleh Roh Tuhan. Hikmat dan pengertian Tuhan taruh bagi kami semua, supaya kami memahami dengan jelas tetapi juga mampu melakukan dengan benar kehendak firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sementara menyaksikan video ini, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya diberkati di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita membaca Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8 dalam perikop pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, di penghujung bulan Januari tahun 2023 ini, sebagai warga masyarakat Sulawesi Utara, bahkan secara khusus lagi warga kota Manado, kita mengalami bencana. Tanggal 26 sampai 27 Januari, hari Kamis sampai hari Jumat minggu yang lalu, curah hujan itu sangat banyak. Hujan yang lama mengakibatkan saudara bencana, banjir dan tanah longsor. Ada beberapa titik-titik daerah yang ada di kota Manado
mengalami kelumpuhan aktivitas. Tidak bisa beraktivitas, tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan ada yang harus mengungsi. Ada banyak saudara kita yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta benda, tapi juga kehilangan orang yang mereka kasihi. Nah, saudara-saudara, peristiwa ini itu sangat menyayat hati. Apalagi ketika kita menyaksikan video-video di media sosial yang beredar. Maka sebagai umat Tuhan, kita merasa prihatin dengan apa yang terjadi di daerah kita. Nah, dalam situasi ini saudara, kita membaca juga status di media sosial yang berkata, pray for Sulut, berdoa untuk Sulawesi Utara. Pray for Manado, berdoa untuk kota Manado. Sebab saudara, dalam situasi seperti ini, apakah yang dapat kita lakukan? Selain kita berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan menghentikan curah hujan, bahkan juga Tuhan bisa menyelamatkan saudara-saudara kita dari bencana, bahkan kita juga. Kita berharap saudara, kita berdoa agar supaya kuasa Allah dinyatakan bisa menyelamatkan kita semua. Dan kita percaya bahwa apa yang terjadi di daerah kita, di kota Manado, melalui banjir dan tanah longsor, itu semua ada dalam kendali dan kuasa Tuhan. Manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Manusia tidak dapat mengelak, menolak, menghindar dari kenyataan yang ada. Walaupun disadari bahwa bencana alam, yaitu longsor dan banjir, orang tidak pernah mengharapkan, tidak pernah menginginkan, dan tidak pernah menduga itu akan terjadi. Nah, karena itu saudara, dalam situasi seperti ini, sebagai orang beriman, kita mengakui bahwa betapa terbatasnya kita, betapa lemahnya kita, betapa tidak berdayanya kita. Kita manusia yang adalah ciptaan Tuhan, dan Tuhan adalah Sang Halik yang menjadikan segala-galanya, yang menjadikan alam semesta. Tuhan yang menjadikan kehidupan kita dari tidak ada menjadi ada. Itulah Tuhan yang berkuasa, yang punya otoritas atas semua apa yang Ia jadikan. Karena itu saudara, kita yakin bahwa hanya dengan berharap kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan Allah, maka kita kuat menghadapi kenyataan, terutama lagi bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang mengalami bencana ini. Yakin dengan iman bahwa Tuhan punya maksud tersendiri dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perenungan kita saat ini dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai 8 yang sudah kita baca bersama tadi. Bahwa narasi ini adalah sebuah metafora yang menggambarkan bahwa Yesus itu adalah pokok anggur, pohon anggur, dan murid-muridnya adalah ranting-rantingnya. Saudara, mengapa Yesus digambarkan sebagai pohon anggur yang benar sesuai dengan konteks Alkitab? Timur Tengah yang banyak menghasilkan anggur, banyak pohon anggur di sana. Nah saudara, buah anggur itu adalah buah yang enak. Ada anggur yang warnanya merah, ada anggur yang warnanya hijau, ada anggur yang warnanya agak kehitaman. Dan rasa anggur itu pasti enak, manis saudara. Bahkan anggur ini mahal, wine mahal, dijadikan sebagai minuman berkelas. Nah saudara, pohon anggur itu tidak sama dengan pohon mangga, tidak sama dengan pohon durian yang sering kali kita saksikan ada di daerah kita. Tapi pohon anggur ini, saudara, dia membutuhkan wadah, sarana untuk pertumbuhannya. Toh? Karena dia merayap sehingga butuh para tempat bagi dia untuk bisa bertumbuh dan bisa berkembang, bahkan bisa menghasilkan buah. Nah saudara, dikatakan bahwa pohon anggur ini ketika ada cabang, ada ranting yang tidak berbuah, pasti dipangkas, dipotong, dibersihkan agar supaya bisa menghasilkan buah. Buah yang berkualitas,
Bahkan juga saudara, saya membaca di Google bahwa pohon anggur ini pun dipupuk agar supaya bisa menghasilkan buah yang baik, buah yang berkualitas. Bahkan saudara, tanaman-tanaman sekarang pun itu butuh pupuk agar supaya dia punya nutrisi, punya makanan sehingga bisa menghasilkan buah. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dikatakan bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya, dan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Nah, sekali lagi, Yesus digambarkan sebagai pokok anggur, pohon anggur. Murid-murid itu adalah rantingnya. Nah, saudara yang kekasih, ketika ranting berbuah, dibersihkan dan menghasilkan buah. Tetapi yang tidak berbuah pasti dipotong. Bahkan dalam bacaan kita juga dikatakan dicampakkan ke dalam api. Artinya karena tidak bermanfaat, tidak berfaedah, maka harus dimusnahkan. Apa saja itu kalau tidak berguna? Bukan cuma buah anggur, tapi apa saja yang kita miliki. Ketika itu sudah tidak memberikan nilai tambah, sudah tidak menghasilkan, pasti itu dimusnahkan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, Yesus adalah pokok anggur, murid-murid adalah rantingnya. Demikian pun saudara, kehidupan murid Yesus pada waktu itu, tetapi juga kita. Ketika kita berbuah, artinya melakukan apa yang baik, maka kehidupan kita dibersihkan, kehidupan kita dipulihkan agar supaya bisa menghasilkan buah-buah yang benar. Itulah kehendak Yesus Kristus. Bahkan saudara, kita membaca di sini bahwa sebagai murid Tuhan harus tinggal di dalam Yesus. Yesus tinggal di dalam kita. Artinya bahwa ketika kehidupan kita betul-betul terkoneksi dengan Tuhan, hidup kita betul-betul punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita menghasilkan buah yang baik. Dan ketika Yesus tinggal di dalam kita, maka Yesus yang akan menginspirasi kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Bagaimana kita harus menyiasati kehidupan ini agar supaya hidup kita ini bermanfaat bagi banyak orang. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dikatakan bahwa ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, saudara, hidup murid Tuhan, hidup pengikut Yesus, hidup orang percaya tidak akan memberi manfaat, tidak akan menghasilkan buah, tidak akan memberi dampak positif yang baik kalau tidak hidup sesuai dengan sumber hidup, yaitu Tuhan Allah. Kalau kita jauh dari Tuhan, saudara, maka hidup kita itu hampa, kosong, dan sia-sia. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka sungguh kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Ibarat saudara handphone. Semua orang sekarang punya handphone. Entahkah itu iPhone, entahkah itu Android, dan sebagainya. Punya handphone. Nah, handphone itu saudara, ketika dipakai terus pasti akan lowbat. Baterainya lemah, bahkan akan habis. Nah, handphone semahal apapun, biar dia iPhone 14, kalau dia tidak terkoneksi, tidak di-charge, tidak ada aliran listrik, baterainya itu habis, itu tidak akan berfungsi sama sekali. Maka itulah juga hidup orang beriman. Kita harus terkonek dengan Tuhan. Harus ada hubungan dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Sebab kadangkala saudara, iman kita jadi lemah. Kadang kita kehilangan semangat. Kadang kita kehilangan gairah hidup. Tetapi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ketika kita selalu berserah, ketika kita selalu minta kekuatan kepada Tuhan, ketika kita selalu membangun relasi yang baik dengan Tuhan dalam doa, ketika kita selalu menjadikan rumah kita sebagai mesbah bagi kita untuk berdoa, kita menjadi kuat.
powerful, saudara. Kita punya kekuatan yang luar biasa, sehingga kita bisa menikmati hidup, kita bisa bersyukur, dan kita bisa lakukan apa saja. Nah, karena itu saudara yang kekasih, sama seperti tanaman juga butuh pupuk, butuh nutrisi untuk bisa menyuburkan dan bisa memberikan hasil yang baik. Maka hidup orang beriman juga butuh nutrisi, saudara. Butuh pupuk. Bukan cuma air yang dapat menyirami, tapi ada juga makanan ekstra, yaitu firman Tuhan sebagai nutrisi terbaik bagi kita. Sebagai pupuk yang dapat memberikan semangat, memberikan dorongan, memberikan inspirasi bagi kita. Bagaimana saudara kehidupan kita ini bisa berbuah? Bagaimana hidup kita ini bisa terarah ketika tidak ada lagi persekutuan dengan Tuhan? Ketika kita menyepelekan doa, ketika kita menyepelekan firman Tuhan, maka hidup kita akan sia-sia, hampa, dan tidak menghasilkan buah yang baik. Karena itu saudara diingatkan juga bahwa ketika ada sentuhan-sentuhan spiritual, sentuhan rohani yang menyentuh jiwa kita, kita menjadi kuat. Itulah firman, itulah doa, dan itulah nyanyian pujian kepada Tuhan. Ketika saudara, sentuhan rohani ini menyentuh jiwa kita, maka hidup kita akan berjalan di jalannya Tuhan, di jalan yang benar, mengikuti kehendaknya, bahkan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini. Karena itu saudara, bencana yang terjadi di daerah kita, itu juga merupakan satu koreksi bagi kita. Satu cemeti bagi kita melihat keadaan kita. Apakah selama ini kita hidup benar di hadapan Tuhan? Apakah kehendak Tuhan hidup dalam kasih, hidup untuk saling menguatkan? Apakah kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Itu kita terjemahkan dengan baik dalam kehidupan nyata kita. Karena itu saudara, lagu Ebit GAD, jangan tanyakan kepada rumput yang bergoyang, tapi tanyakan kepada diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, mengapa harus terjadi, mengapa harus teralami, mengapa bencana itu ada. Dan itu mau menyatakan betapa terbatasnya kita, betapa lemahnya kita, betapa tidak berdayanya kita. Kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan power kita, yaitu Tuhan Allah sebagai sumber hayat, sumber kehidupan kita. Bahkan saudara, bencana itu terjadi karena apa? Karena ulah manusia. Kadang saudara, tanpa kita sadari, orang dengan sembarang membuang sampah, apalagi sampah plastik. Orang dengan sembarang menebang pohon yang padahal tempat itu harus dilestarikan karena menyimpan debit air, menahan debit air supaya tidak terjadi longsor bahkan banjir. Tapi manusia seringkali melanggar larangan-larangan Tuhan. Manusia seringkali bertolak belakang dengan alam. Nah, karena itu saudara, mari kita mengintrospeksi kehidupan kita. Apakah hidup kita benar-benar sudah berbuah untuk Tuhan? Apakah hidup kita sudah memberi dampak yang baik bagi lingkungan yang ada di sekitar kita? Bagi keluarga, bagi tetangga, bagi jemaat, bagi masyarakat. Apakah kehidupan kita betul-betul menjadi berkat, berfaedah bagi orang lain? Ataukah selama ini kita hidup dalam keegoisan, dalam keangkuhan, dalam kesombongan? Kadang kita menjadi arogan, padahal kita menikmati berkat Tuhan, itu berasal dari Tuhan. Itu bukan karena kuat dan hebatnya kita mendapatkan segala-galanya, tapi itu semua karena kemurahan Tuhan. Bahkan hidup kita pun saudara, itu adalah karena kemurahan Tuhan. Kita boleh menikmati tahun 2023 itu karena kasih sayang Tuhan yang memberi kesempatan bagi kita nikmati hidup yang adalah anugerah Tuhan. Nah, karena itu saudara, firman mengingatkan kita, mari kita sebagai pengikut Yesus, kita berbuah, buah yang baik, buah-buah kebenaran, buah-buah roh. Paulus katakan dalam Galatia 5 bahwa buah roh itu adalah kasih, adalah sukacita, adalah kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri.
Nah, adakah saudara buah-buah roh ini mampu kita terjemahkan secara nyata dalam kehidupan kita? Apakah buah-buah roh itu mendominasi hati kita sehingga hati kita itu mampu untuk dapat mengekspresikan hal-hal yang baik melalui perkataan yang benar, melalui sikap hidup yang mendatangkan sukacita bagi banyak orang, ataukah sebaliknya? Saudara yang kekasih, Yesus adalah pokok anggur. Mari hidup kita melekat erat dengan pokok anggur, dengan Tuhan Yesus. Mari kita menjadi ranting yang baik yang bisa menghasilkan buah. Tinggal di dalam Yesus, berbuah di dalam Yesus. Saudara, orang beriman harus seperti air, harus seperti kapas di dalam air, bukan batu di dalam air. Kapas di dalam air itu akan menyatu, toh. Kapas ada di air, air ada di dalam kapas, menyatu, saudara. Tapi kalau batu di dalam air, cuma batu yang di air, tidak ada air di dalam batu karena keras. Kapas itu melambangkan, menggambarkan kelembutan. Maka itulah juga hidup orang percaya. Kalau hidup kita di dalam Kristus, Kristus di dalam hidup kita, seperti kapas di dalam air dan air di dalam kapas, menyatu. Maka yang kita ekspresikan adalah buah-buah yang baik, buah-buah roh yang mendatangkan sukacita, yang mendatangkan kegembiraan, yang mampu menghadirkan shalom dimanapun kita berada. Jangan keraskan hati kita. Jangan kita, saudara, menjadi egois. Sekarang ini kehidupan yang kita saksikan, terkadang orang dia menikmati berkat Tuhan, hanya menikmati sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Sehingga hidupnya betul-betul jadi arogan. Tapi sebagai orang beriman, sebagai ranting Kristus yang berbuah, mari kita hidup dalam kerendahan hati. Kita hidup dalam ketulusan. Kita hidup dalam kelemah lembutan, kesabaran. Seperti peran yang telah dilakonkan oleh Tuhan Yesus yang adalah patron kehidupan orang beriman. Sebab dengan demikian, saudara, kehadiran kita akan bermakna. Kita memberi dampak yang baik, dampak yang positif, dampak yang berfaedah bagi banyak orang. Sebab sejatinya itulah hidup orang beriman. Kita mampu bersaksi, kita mampu melayani dalam satu persekutuan yang diikat oleh tali Kristus. Kasih Kristus, kasih agape, kasih yang tanpa pamrih. Dan yang terakhir, saudara, dalam bacaan kita, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kita tinggal di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Jikalau firman Tuhan tinggal di dalam kita, apa yang kita minta, apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perjuangkan, itu mendapatkan hasil yang baik. Sungguh diberkati Tuhan. Firman sebagai nutrisi dalam kehidupan kita, yang selalu menginspirasi kita, agar supaya kita hidup benar, hidup setia dan hidup taat. Itu akan menjadi pegangan, menjadi kekuatan kita. Sehingga betul-betul buah yang kita hasilkan adalah buah yang berkualitas, buah yang baik. Sehingga hidup kita sebagai ranting tetap melekat pada pokok anggur, pohon anggur. Sebab kalau ranting tidak berbuah, tidak menghasilkan, tidak bermanfaat, akan dipotong, dibuang, dan dibakar. Sia-sia hidup yang demikian. Tapi saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai orang beriman, mari kita tetap berbuah, menghasilkan buah-buah kebaikan yang bermanfaat bagi banyak orang, tapi juga yang memuliakan Tuhan. Apalagi saat ini, saudara, seperti yang saya katakan di awal, bahwa ada saudara-saudara kita, mereka mengalami bencana, kehilangan tempat tinggal, kehilangan rumah, harta benda, saudara. Mereka membutuhkan uluran tangan kita. Gereja melakukannya. Gereja Masehi Injili di Minahasa sudah melakukannya, Badan Pekerja Majelis Sinode, bahkan juga jemaat-jemaat yang ada. Juga pemerintah kita
Bahkan mari secara pribadi melalui wadah apapun kita mampu memberi buah yang baik, kita mampu menolong siapa saja yang membutuhkan uluran tangan kita. Sebab dengan demikian maka kita berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Hidup kita berfaedah, hidup kita bermanfaat. Dan ingat saudara, sebagaimana ungkapan mengatakan, hidup manusia yang penting itu bukan durasi, bukan panjang atau singkat perjalanan kehidupan kita. Tapi yang paling penting dalam hidup kita adalah esensi, isi makna dari kehidupan kita. Apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan. Karena itu perjalanan kehidupan kita, panjang atau singkat, diatur oleh Tuhan. Tapi berikanlah buah yang baik, yang bermanfaat, yang berfaedah, yang menyenangkan hati Tuhan, dan yang menjadi sukacita bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik, mengasihi kami. Kami boleh ada saat ini Bapa. Kami menikmati hari-hari kehidupan di tahun 2023 itu karena kemurahan Tuhan. Kami percaya hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Kami adalah ranting-ranting. Engkau Tuhan adalah pokok anggur yang benar. Engkau mengingatkan kami supaya hidup kami berbuah. Berbuat apa yang baik. Berbuah hal-hal yang bermanfaat, yang berfaedah. Kami terbatas. Tapi kami yakin ketika hidup kami selalu ada hubungan dengan Tuhan. Terkoneksi dengan Tuhan. Ada firman yang menggerakkan kami. Kuasa Roh Kudus yang selalu ada dalam diri kami. Tidak ada yang mustahil. Kami mampu lakukan yang baik. Kami mampu tunjukkan sikap yang benar. Kami mampu membawa kegembiraan dan sukacita. Kami mampu menolong orang yang lemah, menguatkan mereka. Bahkan yang membutuhkan uluran tangan kami. Kami mampu untuk dapat menjadi berkat. Karena itu tolong kami sebagai pendengar firman Tuhan mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Berdoa bagi Sulawesi Utara, Kota Manado yang mengalami banjir dan tanah longsor. Tuhan, mereka yang mengalami dampak bencana alam ini, kuatkan mereka. Yakinkan bahwa ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan kami semua sebagai umat Tuhan, orang beriman, tergerak hati untuk dapat membantu mereka yang membutuhkannya. Gereja Masehi Injili di Minahasa, Badan Pekerja Majelis Sinode, Badan Pekerja Majelis Wilayah, bahkan jemaat. Oleh jemaat-jemaat sudah melakukannya. Bahkan juga pemerintah Sulawesi Utara, pemerintah Kota Manado, bahkan kota kabupaten yang ada sudah memberikan teladan yang baik bagaimana dapat menolong mereka yang mengalami bencana. Maka biarlah pribadi keluarga kami pun mampu berbuah yang baik, yang mampu menolong orang lain, meringankan beban mereka. Siapapun kami, Tuhan gerakkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Dijauhkanlah kami dari bencana atau hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah perlindungan, pembentengan, penyertaan Tuhan ada dan nyata dalam kehidupan kami semua di sepanjang tahun 2023 ini. Ke dalam tangan-Mu kami berserah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya Pendeta Tirsa Tairas bermohon kiranya Bapak Ibu dapat menonton video ini, memberikan selalu support dengan cara subscribe, like, berikanlah komentar yang membangun, dan jika berkenan bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Juga tekan lonceng agar supaya ada notifikasi dari setiap update video saya yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.